Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bitauhidihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Taib. Kemarin kita sudah menyelesaikan ad-darsus sabi', di mana darsus sabi' ini dibahas ismul isyarah. Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk. Ismul isyarah, isyarat. Yang kita pelajari hadza untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk muannas. Kalau itu ini hadza, kalau itu dzalika, sedangkan muannasnya apa? Tilka. Nah, dzalika dan tilka untuk jauh, sedangkan hadza dan hadhihi untuk dekat. Baik. Sekarang kita pindah ke pelajaran yang baru, yakni ad-darsu ats-tsaminu. Di buku saya pada halaman 42. Mungkin pendengar yang di rumah Radio Roja Palu bisa dibuka halaman 42. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Ats-tsamin yang ke-8. Sudah? Baik. Kita baca. Fadhal, antum baca bareng-bareng. Sebisanya nanti ana perbaiki. Fadhal. Hadzal. Baik. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Apa artinya? Pemuda ini pedagang. Laki-laki ini. Nah, laki-laki ini seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu, dan laki-laki itu seorang dokter. Jelas ya? Fadhal, lanjut. Nah, sebentar. Ismut tajiri Mahmudun. Fadhal, kasih syakal, kasih harakat. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'id. Coba antum lihat sebelum ana lanjut, sebelum ana artikan. Ismut tajiri itu artinya apa? Namanya pedagang. Siapa namanya pedagang? Mahmudun. Wasmut tabibi, dan namanya dokter Sa'id. Jelas ya? Nah, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Namanya pedagang Mahmud dan namanya dokter Sa'id. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu yang ada di papan. Baik. Kemarin kita belajar ad-darsul awal sampai dars berapa itu? Itu kita dikenalkan apa bahasa Arabnya kitab. Hadza kitabun. Apa artinya? Ini kitab. Hadza kitabun. Ini pengenalan. Hadza kitabun. Jelas enggak sudah ini? Jadi kalimat enggak ini sudah? Sudah. Ini kitab. Sudah. Apa lagi mau ditanya? Sudah. Ini anggap pengenalan. Ini anak mengenalkan ke antum. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Sudah kan jelas? Ini kitab. Ini pulpen. Hadza maktabun. Jelas? Ini kitab. Sekarang kita pindah ke apa? Kata selanjutnya yang kita pelajari itu, dia diberi alif lam.
Hadzal kitabu. Itu artinya bukan ini kitab lagi, tapi kitab ini. Ini sepele, tapi antum harus perhatikan. Coba kata yang ini, fadhal antum perhatikan. Hadzal kitabu. Ini sudah sempurna atau belum? Kitab ini. Kitab ini. Belum. Tapi kalau ini sudah sempurna. Hadza kitabun. Ini kitab. Antum cuma menjelaskan bahwasanya ini kitab. Sudah jelas. Gak ada pertanyaan. Tapi kalau hadzal kitabu dikasih alif lam saja, ini artinya sudah bukan ini kitab lagi, tapi kitab ini. Dia butuh khobar yang memberi kabar. Makanya ketika hadzal kitabu, kitab ini, antum kayak mau menjelaskan apa? Bahwasanya kitab ini baru, kitab ini besar, kitab ini bagus. Tapi kalau cuman hadza kitabu, ini kan sudah jelas. Kitab ini kitab. Kalau hadzal kitabu, kitab ini. Yang pertama bertanwin, yang kedua ada alif lam. Apa bedanya? Beda. Jelas beda. Secara tulisan memang hadza duluan artinya ini, kitabun kitab. Ini juga sama secara tulisan hadza duluan ini, al-kitabu kitab. Tapi secara menerjemahkan cara menerjemahkan kitab ini. Makanya ketika kita baca hadzal kitabu, kita butuh khobar. Misalnya kitab ini, kenapa kitab ini? Jamilun misalnya. Jadidun, kitab ini apa? Baru. Kitab ini bagus. Hadzal kitabu jamilun. Kitab ini bagus. Nah, sama seperti yang di Ad-Darsus Tsamin ini. Silakan diperhatikan. Hadzal rajulu. Bukan ini laki-laki. Kalau ini laki-laki kan antum mengenalkan ini laki-laki. Tapi ini beda sudah. Ini mau menjelaskan bahwasanya laki-laki ini apa? Seorang pedagang. Makanya kalimatnya hadzal rajulu tajirun. Tajirunnya itu khobar. Wa dzalikar rajulu, dan laki-laki itu, bukan itu laki-laki, tabibun. Tapi kalau antum sekedar nunjuk dzalika masjidun, jelas kan masjid itu masjid sudah. Tapi ketika antum butuh penjelasan lagi, dzalikal masjidu kabirun. Masjid itu, kenapa masjid itu? Kabirun, besar. Beda loh ini. Silakan diperhatikan walaupun yang seperti ini perlu diperhatikan. Karena bahasa Arab ini asing, bukan bahasa kita. Jadi kita harus cocokkan. Lanjut, boleh dibaca. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, mumtaz. Hadzal baitu lit-tabibi. Rumah ini, hadzal baitu, rumah ini, bukan ini rumah. Rumah ini lit-tajiri. Li di sini milik. Dan ini huruf jar. Li ini huruf jar, mengkasrohkan kata setelahnya. Kalau at-tajir itu tidak pakai alif lam, berarti dia tidak pakai tanwin, berarti cukup di kasroh. Lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Rumah ini milik pedagang. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu milik dokter. Asal katanya at-tabibu, kemasukan li jadi lit-tabibi. Kenapa enggak ada pakai tanwin? Karena ada alif lam. 6. Jelas ya? 6, lanjut. Iqra. Baitut tajiri amamal masjid wa baitut tabibi Nah, mumtaz. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumahnya pedagang. Rumahnya pedagang amamal masjidi, di depan masjid. Amama ini artinya apa? Di depan. Ini dzaraf namanya, dzaraf makan. Jadi posisinya sama dengan kayak mudhof ilaih. Jadi kayak disandarkan di depan masjid. Dan dia harokatnya untuk pemula amama ini memang fathah dulu. Amama, nanti ada amamu atau nanti itu di bab-bab selanjutnya insyaallah. Hadzal baitut tajiri amamal masjidi. Rumahnya
pedagang di depan masjid. Masjidi harus kasroh. Majrur. Wa baitut tabibi, dan rumahnya dokter, khalfal madrasati, di belakang sekolah. Al madrasati kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada khalfa. Nah, khalfa ini dzaraf, jadi fungsinya seperti mudhof ilaih yang disandarkan itu. Nah, tapi dia bukan huruf jar. Nah. Huruf jar ada berapa? Ini murojaah yang kita sudah pelajari. Ada 4, tambah li berarti 5. Yang pertama fi, ala. Fi apa artinya? Di. Ala di atas, ila ke, ya. Min dari, li nam, milik. Ada kadang milik, kadang karena nam. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut dibaca. Liman Naam. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Naam. Naam, milik siapa mobil ini? Coba diartikan ini mobil. Milik siapa ini mobil? Enggak enak, lebih pasnya milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Waliman tilka, tilkanya itu maksudnya ada mobil jauh. Kenapa kok pakai tilka? Karena sayyarah muannats. Nah, fadhal ikra. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah, hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil yang ini miliknya dokter lit-tabib. Watilka sayyaratu, dan mobil itu litajiri, dan mobil itu miliknya pedagang. Nah, fadhal lanjut. Hadhihi sayyaratu watilka. Nah, ini penjelasan lagi. Mobil miliknya pedagang itu dari Jepang, minal yabani. Watilka, dan mobilnya pedagang min Amerika, dari Amerika. Nah, jelas insyaallah di sini yang perlu di di garis bawahi cara mengartikan ketika hadza kitabun artinya ini kitab. Kalau hadzal kitabu artinya kitab ini. Nah, ketika hadzal kitabu ini masih membutuhkan khobar. Kitab ini, kenapa kitab ini? Ya. Habis itu di sini juga yang diperhatikan amama dan khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Ana amamatul labi. Saya di depan para pelajar. Nah. Antum apa? Amama al-mudarrisi. Nah. Jelas insyaallah ya. Nah. Baik. Kita masuk ke latihan-latihan tamarinu. Ajib, jawablah anil as'ilah al-atiyati. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Boleh dibaca? Waman. Artinya gimana ini? Siapa? Nah, jadi butuh penjelasan masih. Kalau siapa ini laki-laki kan tidak enak. Man hadzal rajul, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Fadhal. Fadhalah. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Fadhal. Gantian. Wa dzalika ar-rajulu mumtaz. Hadzal rajulu tabibun wa dzalika ar-rajulu hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi diulangi lagi, jangan langsung. Fadhal. Fadhal Imam. Masmut tajiri. Nah, masmut tajiri. Siapa namanya pedagang? Kira-kira gimana jawabnya? Namanya pedagang, jawabnya dari situ. Ismut Mahmudun.
Naam, karir, ulangi. Ismut tajiri. Tajiri Mahmudun. Mumtaz. Lanjut, istamir. Ar-raqam ats-tsalits. Fadhal. Masmud Tabibi. Masmut tabibi. Ismut tabibi. Ismut tabibi Sa'idun. Jadi diulangi gitu ya. Jangan langsung Masmut tabibi Sa'idun, jangan seperti itu. Ismut tabibi Sa'idun. Fadhal. Ar-raqam ar-rabi, min aina sayyaratut tabibi? Fadhal. Min aina sayaratut tabibi? Naam. As-sayaratu minal Yabani. Ya, tapi yang lebih enak mobilnya dokter sayyaratut tabibi minal Yabani, seperti itu. Kan pertanyaannya begini, min aina sayyaratut tabibi? Dari mana mobilnya apa? Dokter. Mobilnya dokter dari Jepang. Sayyaratut tabibi minal Yabani. Fadhal. Raqam al-khamis. Min aina sayyaratu tajiri? Mumtaz. Sayyaratu tajiri min Amerika. Fadhal. Gitu cara jawab. Saya diulangi lagi. Sayyaratut tajiri min Amerika. Mobilnya pedagang dari Amerika. Fadhal. Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Di manakah rumahnya pedagang? Jadi jawabnya bagaimana? Baitut tajiri Ah. amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Seperti itu, diulangi lagi. Naam, fadhal. Sabi. Aina? Fadhal. Fadhal. Aina baitut tabibi? Mumtaz, barakallahu fiik. Naam. Di mana rumahnya dokter? Rumahnya dokter dapat? Rumahnya dokter di belakang sekolah. Khalfal. Ada? Nomor 4 dari atas itu kalau nggak salah bacaan. Ya. Ada? Khalfal madrasi. Madrasati. Khalfal Madrasati. Naam. Baitut tabibi khalfal madrasati. Naam. Baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya dokter di belakang masjid. Afwan. Rumahnya dokter di belakang sekolah. Naam. Jadi seperti itu. Aina baitu Muhammadin? Baitu Muhammadin amamal masjidi. Aina baitu Aliyin? Baitu Aliyin di belakang sekolah misalnya. Khalfal madrasati. Nah. Jelas insyaallah. Kita lanjut ke latihan nomor 2. Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Beri syakal. Beri harokat. Ini yang penting. Nah. Kita baca aja bareng, nanti kita artikan. Boleh? Fadhal, dibaca bareng-bareng. Artinya anak ini bernama Khalid. Naam. Anak koreksi. Hadzal waladu, anak laki-laki ini. Nah, antum melihat harokatnya. Hadzal waladu. Kenapa anak laki-laki ini kenapa? Datang khobar Khalidun. Namanya Khalid. Gitu loh. Apa? Nah. Ya, begitu. Hadzal waladu Khalidun. Anak laki-laki ini namanya Khalid. Nah. Wa dzalikal waladu, dan anak laki-laki itu anggap jauh ya. Namanya Muhammadun. Jadi jangan ragu-ragu kalau ngasih harokat. Misalnya ada hadza, al waladu ada hadza. Ini bacanya gimana ya? Hadzal waladi. Enggak lah, yang mengkasrokan hanya huruf jar dan kata yang disandarkan atau amama, mudhaf ilaih itu. Jadi kalau hadzal waladu baca hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ar-raqam ats-tsani, Iqra. Hadzal Rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Sahal insyaallah. Hadzal rajulu, laki-laki ini, kenapa, siapa laki-laki ini? Mudarrisun, datang khobarnya. Dia seorang guru.
Jelas ya harokatnya. Jadi antum nggak perlu ragu-ragu ini dhamma atau kasroh ya. Enggak harus. Karena emang sudah nggak ada yang mengkasrohkan, jadi di dhamma saja. Selama tidak ada alif lam di tanwin. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika ar-rajulu laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Ar-raqam ats-tsalits hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Hadzal kitabu jadidun. Buku ini baru. Jadidun ini khobar, memberi kabar bahwasanya kitabnya baru. Wa dzalikal kitabu, dan kitab yang itu jauh pakai dzalika, qadimun, kitab itu sudah usang atau lama. Jelas? Nah, kalau ada yang ditanyakan. Baik, ar-raqam ar-rabi, lanjut. Hadhihi silakan dilihat. Sekarang sudah ada yang mempengaruhi, ada li yang mengkasrohkan. Hadhihi sayyaratu. Kenapa pakai hadhihi ini? Karena sayyarah muannats. Hadhihi sayyaratu li aliyin. Miliknya Ali. Sekiranya bisa diharokati, dia bisa menerima harokat, diharokati. Li nggak ada alif lam berarti li aliyin. Mobil ini miliknya Ali dan mobil itu miliknya Khalidin. Wa tilka li Khalidin. Dan mobil itu miliknya Khalid. Nah, jelas? Ini nggak ada alif lamnya, makanya di tanwin. Kenapa kok di kasroh ada li? Li ini huruf jar. Baik, ar-raqmul khamis, ar-raqmul khamis. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Mumtaz. Hadzal babu maftuhun. Ya, jelas ya? Kan sudah belajar kita maftuhun. Tidak mungkin dibaca muftuhun kan? Atau miftuhun. Hadzal babu maftuhun. Pintu ini, kenapa pintu ini maftuhun, terbuka. Wa dzalikal babu, dan pintu itu mughlaqun, tertutup. Maftuhun lawan katanya mughlaqun. Ini bisa berlaku untuk apa saja. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu mughlaqun. Tidak ada masalah. Nah, lanjut. Liman hiya li Abbasin. Asal katanya Abbasun, kemasukan li jadi li Abbasin. Milik siapa? Liman itu artinya milik siapa. Nah, milik siapa jam ini? Hiya li Abbasin. Jam ini miliknya Abbas. Kenapa pakai hiya nggak pakai huwa? Karena kembali ke as-sa'ah. As-sa'atu itu muannats, makanya pakai hiya. Kalau mudzakkar pakai huwa. Lanjut, ahadzal baitu. Ahadzal baitu lit-tabibi. Nah, huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini miliknya dokter? Tidak. Huwa lil mudarrisi. Huwanya kembali ke mana? Rumah. Iya kan? Kan yang dibicarakan rumah. Tidak, rumah tersebut miliknya guru. Ana ulangnya agak susah ya. Ahadzal baitu lit-tabibi. Apakah rumah ini miliknya dokter? La, bukan ternyata. Huwa kembali ke rumah. Rumah tersebut lil mudarrisi, miliknya guru. Nah. Taib, lanjut. Ahadhihi darrajatu libnil muadzini libni. Naam. Naam. Taib. Naam. Ahadhihi darrajatu libnil muadzini. Ini hamzah apa namanya? Wasal. Jadi disambung, jangan li ibnil, jangan. Libnil muadzini. Apakah sepeda ini miliknya anak laki-lakinya muadzin? Naam, iya. Libnil muadzini. Ada yang ini. Kenapa kok dibaca libnil? Ada li. Li
ibn kejatuhan li huruf jar jadi baca libni. Dan dia jadi mudhof yang harus disandarkan ke kata setelahnya. Makanya libnil muadzini. Asal katanya kan ibnun kekena li, libnin. Tapi karena ada alif lam harus disandarkan, mudhof kan tidak boleh tanwin. Libnil muadzini. Iya. Enggak, kalau wa kan bukan huruf jar. Anak enggak apa-apa, anak jelaskan. Asal katanya apa? Anak hapus dulu. Asal katanya ibnun. Ibnul muadzini. Asal katanya ibnun, satunya al muadzinu. Anak laki-laki dan muadzin. Kalau disandarkan anak laki-lakinya muadzin. Mudhof tanwinnya harus dibuang. Disandarkan ke sini anak laki-lakinya muadzin, nunya harus di kasroh. Ada li karena miliknya anak laki-lakinya muadzin. Kasih li. Lam alif itu kan begini kok disambung kan? Li. Ini huruf jar, ibnun jadi libnil muadzini. Ini kasroh karena ada li dan dia nggak boleh bertanwin karena jadi mudhof karena disandarkan ke sini. Jadinya libnil muadzini. Mau diulangi lagi? Ada yang belum paham? Tidak apa. Kalau mau diulangi lagi. Nah, fadhol ditanya ya daripada sesat nanti. Nah, ahadhihi darrajatu, apakah sepeda ini libnil muadzini, milik anaknya seorang muadzin? Naam. Iya. Insyaallah bisa nanti kalau apa? Biasa mengartikan. Naam. Fadhal lanjut. Man hadzal waladu? Man hadzal waladu huwa talibun minas sini. Minas, ada yang minas sini, ada yang minal Iraq. Nah, artinya siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun minas sini. Huwa ini, huwa kembali ke walad. Aslinya dia anak laki-laki itu pelajar dari Cina, ada yang dari Irak. Ada yang dari Cina, ada yang dari Irak. Man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun minas sini atau minal Iraqi. Dia pelajar dari Cina atau dari Irak. Nah. Jelas. Lanjut. Zalikal baitu la huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Adzalikal baitu jadidun. Apakah rumah itu baru? Jadidun ini apa? Khobar. Adzalikal baitu, apakah rumah itu? Kenapa? Jadidun, baru. La huwa qadimun jiddan. Rumah tersebut atau rumah itu sudah sangatlah lama. Nah. Lanjut. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Swisra. Nah. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Nah. Mobil ini dari Jepang. Dan mobil itu min Amerika, dari Amerika. Ada juga yang dari Swisra. Nah. Lanjut. Hadas sikinu alman min ingkah. Naam. Fadhal, dikasih syakal, dikasih harakat. Hadas sikinu, mana sikin? Pisau. Pisau ini min Almania, dari Jerman. Watilkal mil'aqatu,
Dan sendok itu min ingkal taro. Oh, ingkal taro ya. Nah, min ingkal taro. Ada yang beda. Nah, dari Inggris. Ingkal taro. Nah, jelas. Nah, pokoknya ini harus dibedakan. Hadza kitabun dan hadzal kitabu. Ini sudah jelas beda. Ada pertanyaan di latihan nomor 2? Baik, kita pindah ke latihan nomor 3. Iqra'il mithal al-ati. Halaman berapa itu? Halaman 6. Mungkin yang di rumah bisa mengikuti halaman 43, latihan nomor 3. Iqra' al-mithala al-ati. Al-atiyah. Bacalah contoh di bawah ini, thumma hawwil al-jumala al-atiyah mithlahu. Kemudian buatlah contoh seperti di bawah ini. Ana baca, hadza kitabun. Apa artinya? Ini buku atau ini kitab. Ini antum ngasih tahu kalau ini kitab. Hadza kitabun. Ini kitab. Ini cuman sekedar memberitahu. Tapi ketika dia ada alif lam, hadzal kitabu, bukan lagi ini kitab. Kitab ini li Muhammadin. Miliknya Muhammad. Kenapa di sini Muhammadin kasroh? Ada li yang dia huruf jar mengkasrohkan kata setelahnya. Nah, kita lanjut ke nomor 1. Gilirannya siapa? Fadhol. Fadhol. Apa artinya? Ini dokter. Hadza tabibun artinya ini dokter. Sekarang buat yang ada alif lam. Dokter ini dari India. Berarti hadzat tabibu minal hadzat tabibu minal hindi. Nah, seperti yang dicontoh, asal katanya hadza kitabun. Habis itu di sebelahnya dibuat yang alif lam, yang ada alif lamnya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Faham enggak kira-kira? Jadi buat contoh yang bertanwin dulu, habis itu buat yang ada alif lamnya. Hadza tabibun, ini dokter. Hadza tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Nah, paham enggak kira-kira? Nah, jadi contoh yang kedua itu harus ada alif lam. Hadzat tabibu, ya. Fadhal. Nomor 2, ar-raqam ats-tsani, hadhihi sayyaratun. Nah, artinya ini mobil. Fadhal dikasih alif lam, hadhihi ketemu as-sayyaratu. Titik-titik itu antum kasih as-sayyaratun dikasih alif lam jadi hadhihi sayyaratu lil mudi. Naam, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Awalnya kan bertanwin, hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Kemudian antum disuruh buat yang ada alif lamnya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini miliknya mudir atau kepala sekolah. Fadhal, lanjut. Zalika waladun. Zalika waladun. Artinya itu anak laki. Waladun dikasih alif lam jadi al-waladu. Berarti Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Naam, dzalikal waladu ibnul mudarrisi atau dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu anak laki-lakinya guru. Nah, kalau dzalika waladun itu kan artinya ini anak laki-laki. Tapi kalau dzalikal waladu artinya apa? Anak laki-laki ini ibnul mudarrisi, anak laki-lakinya guru. Nah,
Fadhal. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun artinya? Itu jam. Nah, sa'atun dikasih alif lam. Tilkas Tilka sa'atu minas wisra. min Swisra. Min Swisra. Nah, artinya? Jam tangan itu dari Swiss. Nah, jam tangan itu dari Swiss. Antum bisa bedakan contoh yang pertama dan contoh kedua? Bisa ya. Kalau tilka sa'atun itu kunci. Tapi kalau itu jam, afwan. Tapi kalau tilka sa'atu kunci itu min Swisra, dari Swiss. Fadhal. Haza baitun. Apa artinya? Ini rumah. Ini rumah. Hadza baitun, ini rumah. Kasih alif lam. Hadzal. Baitu lil muhandisi. Naam. Hadzal baitu lil muhandisi. Apa artinya? Ini rumah. Rumah ini. Rumah ini. Rumah ini miliknya insinyur. Nah, ada beda kan? Hadza baitun, rumah ini. Tapi kalau hadzal baitu hadza baitun, ini rumah. Tapi kalau hadzal baitu, rumah ini lil muhandisi, miliknya insinyur. Naam, fadhal. Abu Darda, fadhal. Hadza Qolamun. hadza qalam, artinya ini Ini pulpen. Naam. hadzal qolamu Li Abbasin. Abbasi. Pulpen ini. Milik Abbas. Naam, ada beda. Naam. Fadhal, Ahzami. Zalika rajul. Dzalika rajulun. Naam. Dzalika rajulun. Zalika rajulu muadzin. Muadzinun. Naam. Muadzinun. Dzalika rajulun, itu seorang laki-laki. Tapi ketika kasih alif lam, dzalika rajulu, laki-laki dewasa itu, muadzinun, seorang muadzin. Nah. Fadhal. Ini siapa? Fadhal. Hadhihi baydotun. Ma mana baydotun? Telur. Hadhihi baydotun, artinya ini telur. Baydotun dikasih alif lam. Hadhil kabiratun, artinya telur ini ya, hadhihi ini kan, telur ini besar. Nah, lanjut. Imam. Hadza mindilun, ini sapu tangan. Kasih alif. Naam. Hadzal mindilu wasikhun. Nah, artinya? Sapu tangan ini kotor. Naam, sapu tangan ini kotor. Fadhal. Hakibatun. Hadhihi hakibatun, artinya ini tas. Nah, kasih alif lam. Hakibatul mudarisi. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini lil mudarrisi, miliknya guru. Beda kan? Jelas ya bedanya. Sudah bisa membedakan sekarang. Kalau hadza tabibun atau hadza mindilun, itu artinya ini sapu tangan. Tapi ketika dibagi ada hadza tabibu, jadi dokter ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ada pertanyaan di sini. Mungkin ada yang belum paham. Kenapa tidak sesuai dengan apa namanya? Artinya diartikan. Coba, yang mana? Yang macam ada tabibu di pas diartikan langsung beda, Ustaz. Yang macam tidak sesuai dengan apa yang kita paham diartikan. Hadza tabibun, ini dokter. Ketika dikasih masuk alif lam, hadza kasih alif lam, tabibun jadi at-tabibu, karena ini dia alif lam apa? Syamsiyah ya. Hadza tabibu. Kalau ada alif lamnya bagaimana caranya? Artinya dokter. Kalau hadza tabibun, ini dokter. Hadza tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Apanya yang bingung? Yang macam
tidak sesuai dengan diartikan Ustaz. Kayak macam ada polaman tok ini pulpen. Nah. Tapi pas diartikan pulpen ini. Kan ini ada dua contoh. Belum paham ya? Jadi yang pertama itu yang bertanwin. Misalnya, ini contoh yang pertama, hadza tabibun. Artinya ini dokter. Tabibun atau ini hadza kitabun. Ini kitab. Tapi ketika dia ada alif lamnya, hadzal kitabu, apa? Kitab ini masih butuh penjelasan. Hadzal kitabu jamilun misalnya. Tapi kalau ini hadza kitabun, ini nggak butuh penjelasan, sudah jelas. Ini kitab. Tapi kalau hadzal kitabu, kitab ini masih butuh penjelasan. Coba mungkin ada yang bisa jelaskan ke ana, maksudnya nggak paham bagaimana? Nggak enak artinya begitu. Masalahnya yang bikin nggak enak sudah artinya dari sana ya. Bukan. Hadza tabibun. Coba dites. Hadza tabibun. Apa artinya? Ini dokter. Ketika ada alif lamnya, hadza tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Begitu. Sudah seperti itu memang. Iya, betul. Kan ada di sini itu huruf itu kan ada yang asal muasalnya tulis tunggalnya pakai alif lam. Apakah itu dia berubah? Contohnya? Asal gimana? Misalnya hurufnya itu isimnya itu dia sudah ada alif lamnya depannya. Kan ada kan isim itu kan ada dua yang ada alif lam dengan Tanwin. Dia kan ini huruf isim ini dia ada alif lam depannya. Jadi menyambungi bagaimana? Ini sudah ada alif lamnya memang. Misalnya sudah ada alif lamnya. Iya. Contoh antum buat bahasa Indonesianya bagaimana? Atau yang ada alif lamnya, misalnya al-kitabu begitu. Iya. Hadzal kitabu begitu. Ya, kan itu sudah jamak. Ini sudah jamak atau tunggal? Ini tetap tunggal. Yang jamak yang mana? Oh. Enggak ada yang. Kan dia punya huruf isim itu kan ada yang alif lam. Ah. Ciri-cirinya kan alif Ah. lam tanwin. Ah. Tapi huruf masih dia sudah ada alif lamnya. Apakah Artinya tetap ini begitu. sudah alkitabun kan? Jadi haza Hadzal kitabu artinya rumah ini. Rumah apa? Kitab ini. Tapi kalau hadza kitabun artinya ini kitab. Coba antum bedakan. Ana memberitahu kalau ini kitab. Ini kitab. Ini kitab. Tapi kalau ana menjelaskan ini kitab warna hijau, ini kitab baru. Masa nggak bisa membedakan? Bisa kan? berarti kalau dia ada alif lamnya dia butuh khobar begitu Ustaz ya? Iya, seperti itu. Nah, iya seperti itu. Kalau dia ada alif lamnya, ketika bentuknya seperti ini, dia butuh penjelasan. Coba ya. Dari nada sudah beda. Hadza kitabun. Saya memberitahu bahasanya ini kitab. Ini kitab. Tapi ketika dia dibilang hadzal kitabu, kitab ini, kenapa kitab ini? Jadidun. Jadi ini butuh khobar gitu loh. Makanya kalau dia tidak perlu pakai hasil Ustaz, al-kitabu jadidu. Al-kitabu? Jadidu. Iya. Boleh begitu Ustaz? Boleh juga. Ini gunanya pertanyaan ini apa kalau nggak ada gunanya? Coba. Kitab ini kan sudah diteliti ya, bukan ana yang buat ini. Wallah. Ini kan ada contoh hadza kitabun. Antum disuruh buat seperti ini. Hadza kitabun artinya kitab ini. Antum misalnya buat contoh ini kitab, hadza kitabun. Tapi kalau antum ngomong hadzal kitabu, habis itu antum pelongo-pelongo begini. Kenapa kitab ini? Jadidun, butuh khobar. Makanya di sini ada dua contoh. Yang pertama hadza kitabun, yang kedua hadzal kitabu li Muhammadin. Misalnya yang antum mungkin bingungnya begini ya. Yang bertanwin hadza kitabun li Muhammadin. Begitu mungkin antum tidak paham ya. Ya, gimana? Hah? Mungkin antum bingungnya hadza kitabun, ini kitab. Habis itu antum kasih kabar sendiri li Muhammadin. Jadi buat kaidah sendiri ceritanya. Gimana? Ya, memang apa namanya istilahnya? Memahamkan dari bahasa Arab ini ke bahasa Indonesia itu memang walaupun tulisnya sama, dia cuman beda ada alif lam, artinya sudah beda.
Antum kalau kasih khobar, antum buat kaidah sendiri. Hadza kitabun jadidun, itu bukan khobar lagi nanti. Coba ana jelaskan. Hadza kitabun, antum kasih khobar. Ini kitab. Ini jadidun, ini bukan khobar, sifat namanya. Ini kitab yang baru. Tapi kalau hadzal kitabu jadidun, ini kitab, bahwasanya ini kitab ini adalah kitab baru. Beda enggak? Beda enggak? Beda loh. Kitab yang baru sama ini adalah kitab yang baru, beda. Fadal, uktub jadidun. Min fadlik, uktub jadidun. Lau samahta uktub ada atiyas sifah, yakni uktub jadidun. Ini akhirnya menjelaskan, belum yang bab sana belum ana jelaskan. Jadidun. Baik. Baik, arti huna jadidun aidan. Arti jadidun. Baik, mumtaz. Jazakallah khair. Baik. Fadhal, dilihat. Ini dasar yang nanti ke bawah untuk kita menjelaskan selanjutnya. Kalau memang di sini enggak apa-apa, ini pertanyaan bagus. Kalau di dasar ini enggak paham, antum nanti di lanjutnya apa? Bingung. Nah. Hadza kitabun apa artinya? Ini kitab. Jelas, ini kitab. Tapi kalau antum mau bilang ini kitab yang baru, antum mau buat penjelasan sendiri, hadza kitabun jadidun. Jadidun itu bukan khobar, tapi itu sifat. Nanti penjelasannya karena di mana ada tanwin sama-sama tanwin, mudzakkar kitabun sama-sama mudzakkar, kitabun jadidun itu namanya sifat. Ini kitab yang baru. Ini kitab yang baru. Karena asal katanya nggak ada jadidun. Ini kitab yang baru. Tapi kalau ini beda. Anggap nggak ada jadidunnya. Hadzal kitabu, kitab ini. Kenapa kitab ini? Jadidun, itu kitab yang baru. Ini bukan sifat, tapi dia khobar. Itulah. Masjid itu baru. Al-masjidu jadidun. Masjid yang baru. Masjidun jadi. Nah. Coba, ini lengkap enggak? Hadza kitabun jadidun. Butuh penjelasan enggak masih ini? Bisa kan butuh kalau masih ya. Ini kitab yang baru. Miliknya Muhammad misalnya. Hadza kitabun jadidun li Muhammadin. Tapi kalau ini benar-benar lengkap sudah. Kitab ini adalah kitab yang baru. Tapi kalau antum mau tambah-tambah lagi enggak apa-apa. Punyanya Muhammad juga. Tapi ini beda loh, beda ini. Contoh yang pertama dan contoh yang kedua beda. Walaupun susunannya sama, yang pertama ada apa? Nggak ada alnya, yang kedua ada alnya. Masalah nggak enak dan nggak enak diterjemahkan itu urusan belakangan. Berarti Ustaz, sama seperti pelajaran yang ketiga Ustaz. Akhir yang khusus dan umum. Iya. Sama Ustaz. Tapi ini sudah jadi apa? Ma'rifat, karena ada hadza, nanti itu penjelasannya. Karena ini hadza ini sudah jelas, ini kitab, ini loh kitabnya. Memang dia bertanwin tapi sudah apa? Sudah jelas, ini loh kitabnya. Cuman dari mengartikan hadza kitabun itu artinya ini kitab. Tapi kalau hadzal kitabu artinya kitab ini. Nah. Coba yang lat sebelumnya. Coba antum buka ad-darsus tsaminu, pelajaran yang ke-8 tadi. Yang pertama kita pelajari, yang paling atas. Nah. Hadzal rajulu tajir, artikan coba. Kenapa antum enggak ngartikan ini laki-laki? Enggak enak kata antum. Iya, bacanya begini, hadzal rajulu, laki-laki ini tajirun. Bukan ini laki-laki. Kecuali memang tiap daerah mungkin ada ini laki-laki pedagang. Enggak, yang benar laki-laki ini. Ketika ada alif lam. Tapi kalau dia tanwin hadza rajulun, ini laki-laki. Nah.
Taib, sampai mana sudah? Nah, pertanyaannya ditahan nanti ya. Pertanyaan ditahan nanti. Nah, kita lanjutkan dulu. Antum tulis pertanyaan, nanti kita selesaikan. Iqra al-mithal al-ati thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Antum disuruh buat pertanyaan. Baik. Halaman 44, mungkin yang di rumah bisa mengikuti. Latihan nomor 4. Di situ ada gambar buku, contohnya. Liman hadzal kitabu? Milik siapa ini kitab? Salah. Kitab ini. Milik siapa kitab ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Asal katanya Muhammadun, kemasukan li jadi li Muhammadin. Antum disuruh buat seperti ini. Liman hadzal kitabu? Hadzal kitabu li Muhammadin. Di kiri sudah ada namanya, tinggal dikasih li. Nah, giliran siapa? Fadhal. Liman hadzal qalamu? Nah, artikan. Milik siapa pena ini? Bukan ini pena. Bukan. Biar kebiasaan. Nah. Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Jadi kebiasaan nanti. Hadzal qalamun li Abbasin. Ini yang benar hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini miliknya Abbas. Naam, fadhal. Zamil. Liman hadzal miftahu? Milik siapa? Hadzal miftahu li Aliyin. Nah, milik siapa kunci ini? Hadzal miftahu li Aliyin. Kunci ini miliknya Ali. Nah. Fadhal. Fadhal. As-sayyaratu, nah, liman? Liman hadzal sayyarah. Hadhihi ya. Nah, muannats. Nah. Liman hadhihi sayyaratu. Nah. hadhihi sayyaratu Lil mudi. Nah, liman hadhihi sayyaratu, miliknya siapa mobil ini? Kenapa kok pakai hadhihi? Karena sayyaratu muannats. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Nah. Fadhal. Habilan. Liman hadhil baqaratu? Nah, jangan ditanwin. Liman hadhil adalah Liman hadhil baqaratu? Nah. Hadhil baqaratu lil fallahi. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, milik siapa sapi ini, sapi betina ini? Sapi betina ini lil fallahi, miliknya petani. Nah. Fadhal. Liman hadza? Tas bahasa Arabnya apa? Al-hakibatu ya. Liman hadza hakib? Hadhihi. Al-hakibatu muannats ya. Makanya pakai hadhihi. Liman hadhihi hakibatu. al-hakibatu? Naam. Hadza Hadhil hakibatu. hadhihi Hakibatu, naam. hadhihi lakibatu Lil lil mudarrisi. Naam. Ana ulangi, liman hadhil hakibatu, miliknya siapa tas ini? Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini miliknya guru. Nah, fadhal. Liman hadzal kursiyu? Naam. Liman hadzal kursiyu? Naam. Hadzal kursiyu Hadzal kursiyu li Ammar. li Ammarin. Naam, mumtaz. Liman hadzal kursiyu? Hadzal kursiyu li Ammarin. Milik siapa kursi ini? Hadzal kursiyu li Ammarin. Kursi ini miliknya Ammar. Fadhal. Hadza dajajatun. Ad-dajjajatu muannats, pakai hadhihi. Liman hadhihi Ad-dajjajatu. dajajatun. Ada alif lam berarti ad-dajjajatu ya. Liman hadhihi ad-dajjajatu. Naam. Hadhihi ad-dajjajatu. Hadhihi dajajatu bintu Li. Ali. Ada li-nya kan, milik kan? Libintu libinti Li bintil
fallahi. Baik, ana jelaskan lagi. Ini sama kayak tadi, Ibnun. Apa itu bintul fallah itu apa artinya? Anak perempuannya? Ada kata bintun, ada kata al-fallahu. Al-fallahu, afwan. Gimana kaidahnya? Bintun, mudhof, disandarkan ke al-fallah, tanwinnya dibuang. Bintu. Al-fallah disandarkan jadi fallahi. Anak perempuannya apa? Petani. Dikasih li milik anak perempuannya petani. Kan begitu ceritanya. Ayam betina ini milik anak apa? Anak perempuannya petani. Li huruf jar mengkasrohkan kata setelahnya. Mana yang dikasrohkan? Li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Insyaallah kalau kaidah tahu. Cuman biar sering praktek insyaallah bisa. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Kenapa dibaca binti? Ada li-nya. Li huruf jar mengkasrohkan kata setelahnya. Lanjut, Mustamir. Mumtaz. Nah, ini sama kayak tadi. Asal katanya ibnul mudiri, kemasukan li jadi libnil mudiri. Milik siapa jam tangan ini? Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Libnil mudiri. Nah. Lanjut, Mustamir. Liman? Antum buka yang ada tanwinnya atau enggak? Hadza baitu itu hadzal baitu atau gimana? Coba dibaca lagi. Liman? Jelas. Liman hadzal baitu. Nah, sahih. Milik siapa rumah ini? Hadzal baitu apa hadza baitu? Hadzal. Nah, rumah ini miliknya. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut, istamir al-akhir. Liman hazi mil'aqatu. Nah, liman hadhil mil'aqatu. Liman hazi mil'aqatu. Hazir mil'aqatu lit-talibi. Nah, milik siapa sendok ini? Liman hadhil mil'aqatu. Hadhil mil'aqatu lit-talibi. Nah, insyaallah dimudahkan. Jadi ceritanya kalau ada li, kalau setelah li enggak ada alif lam, dia ditanwin. Tapi kalau ada alif lam dia cukup di kasroh. Li ketemu aliyun jadi li aliyin. Li ketemu al mudarrisu jadi lil mudarrisi. Nah, majrur karena ada huruf jar, kasroh dia. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke latihan nomor 5. Enggak, ini cuman suruh perhatikan. Ta'ammal. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini pertanyaan antum selama ini. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Al-bait itu apa artinya? Rumah. Rumah itu. Nah, kemasukan fi jadi fil bait. Al-baitu taknya itu dia menerima harokat. Contohnya menerima harokat itu ketika dia alif lam bisa baitun, tapi ketika dikasih alif lam jadi al-baitu. Otomatis ketika dia dikasih fi jadi fil baiti. Huruf jar kan? Kasih min jadi minal baiti. Kasih ila jadi ilal baiti. Jadi dia berubah-ubah. Nah, ini sekarang yang jadi masalah ini al-mustashfa. Apa artinya? Nah, asal katanya mustashfa ini syifa. Syifa itu kan apa? Kesembuhan. Mustashfa ini istilahnya rumah yang di situ diharapkan turun kesembuhan dari Allah. Nah, makanya al-mustashfa. Al-mustashfa ini dia ada alif bengkok, namanya isim maksur ya, nanti di bab nahu. Dia tidak bisa menerima harokat. Nggak bisa al-mustashfai, nggak bisa. Dia abadan seperti itu, al-mustashfa, daiman abadan. Sampai hari kiamat, sampai seperti itu. Kemasukan fi, jadi tetap fil mustashfa. Fil mustashfa. Nah.
Min kemasukan al-mustashfa, kemasukan min jadi minal mustashfa. Kemasukan ila jadi ilal mustashfa. Seperti itu. Jadi nggak bisa ditarik ke bawah karena alifnya itu tidak bisa menerima harokat. Sama juga Amerika. Yang berharokat itu cuman K-nya, A-nya itu cuman panjang. Itulah. Muqaddarah dia. Nah, Amerika kemasukan fi jadi fi Amerika. Kemasukan min jadi min Amerika. Kemasukan ila jadi ila Amerika. Almania, Jerman, kemasukan fi Almania. Min Almania ila Almania. Tetap. Nah, nanti ada babnya. Isim maksur, isim mangkus, nanti ada babnya di bab nahu. Nah, jadi kenapa kalau antum ditanya secara ilmiah kenapa kok tidak kasroh padahal ada huruf jer? Jawab saja karena di situ ada alif, di akhir itu tidak bisa menerima harokat. Seperti tak itu al-baitu itu kan taknya bisa berharokat. Makanya dia dikasrohkan karena ada fi. Sedangkan al-mustashfa alifnya itu tidak bisa menerima harokat. Nah, tapi posisinya kasroh karena ada fi, kedudukannya tetap kasroh. Secara kedudukan dia majrur atau kasroh, tapi dia tidak bisa dikasroh, gitu loh. Jadi nanti ada di bahasa Arab itu seperti itu kedudukan. Nah, taib. Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Boleh kita baca? Kalau salah nanti kita benarkan. Ar-raqam al-awwal hadza tabi min ankil tarra. Nah, min ingkal tar. Hadza tabibu min ingkal tarra. Nah, bukan ingkil tarri. Nah, dokter ini dari Inggris. Lanjut, raqam ats-tsani dzahaba. Nah, dzahaba Hamidun ila Faransa, bukan Faransi, walaupun ada ila. Nah, Prancis. Hamid pergi ke Prancis. Lanjut, nomor 3. Nah, Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang di rumah sakit. Lanjut, Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltar. Nah, Dhahaba Abdullahi min Almania. Abdullah telah pergi dari Almania ke Inggris. Dari Jerman ke Inggris. Lanjut, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal li Musa. Nah, ini sama. Isa ini dia tidak bisa, alifnya itu tidak bisa menerima harokat, tidak bisa dipaksa. Isa begitu. Jadi walaupun kemasukan apapun tetap Isa. Wa dzalikal kitabu li Musa, dan kitab itu miliknya Musa. Lanjut. Hadzal min Amerika. Nah, insinyur ini dari Amerika. Nah, jelas ya insyaallah. Nah, baik, kita lanjut ke yang terakhir, latihan nomor 6, halaman 46. Nah, Iqra, bacalah. Di sini cara membuat kalimat yang ada amama dan khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Boleh dibaca? As-saburatu amamat talibi ya khalfal. Nah, setelah amama wajib kasrah. As-saburatu amamat talibi, artinya inilah papan tulis di depan pelajar dan dia di belakangnya guru. Hiyanya ini kembali ke saburoh. Hiyanya ini kembali ke saburoh. Ini kata ganti. Papan tulis itu di depannya pelajar. Ini papan tulis kan di depannya pelajar. Wahia, dan papan tulis itu di belakangnya guru. Jadi papan tulis itu kan di depannya antum dan di belakang saya.
Maka as-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Nah. Lanjut. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal, bukan mudarrisati ya, amamal madrasati. Di mana mobilnya guru? Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Nah, mobilnya guru di depan sekolah. Nah, lanjut. Aina baitul imami khalfal. Di mana rumahnya imam? Mana rumah antum? Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya imam di belakangnya masjid. Nah, khalfa ya, khalfal masjidi. Nah, lanjut. Aina jalasa Hamidun, jalasa khalfa. Nah, Hamidun dan Mahmudin ini bisa diharokati. Aina jalasa Hamidun, jalasa khalfa Mahmudin. Di mana duduknya Hamid? Hamid duduk di belakangnya Mahmud. Baik, al-akhir. Dhahaba Ammarun ilal masjid wa jalasa amamal mihrab. Nah, tahu mihrab antum? Mihrab, apa mihrab? Ini depannya imam itu loh. Biasanya kan ada itu dibesarkan itu. Nah, itu mihrab. Nah, iya tempat imaman itu. Dhahaba Ammarun, Ammar pergi ke masjid, ilal masjidi wa jalasa, dan dia duduk amamal mihrabi, di depan mihrab. Jadi setelah amama dan khalfa itu wajib kasroh. Taib. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-mustashfa, rumah sakit. Al-mustashfa, rumah sakit, dari kata shifa. Nah. Hah? Afan. Enggak ada di kitab lain. Afan. Dari mana ini? Dari mana? Ini. Dari mana berarti? Almania. Ada di situ Almania. Nah, Almania Jerman. Inkaltaro Inggris. Swissro Swiss. As-sikinu pisau. Faransa Prancis. Amama di depan. Khalfa di belakang. Nah, al-mustashfa itu rumah sakit. Nah. Jelas insyaallah. Setelah amama dan khalfa wajib kasroh, dan setelah amama dan khalfa wajib kasroh. Nah. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri. Sudah? Jelas insyaallah ya? Mudah sekali insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik, tidak ada. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi, diberi istiqomahan. Mudah-mudahan diberi kesabaran untuk menuntut ilmu. Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.